Keesokan harinya, di tempat Blacksmith Academy, plot armor yang dipesan sama Ray sudah jadi. Ray melihatnya dengan senang. Ini plot armor pertamanya. Mantap, keren banget, bos. Dengan plot armor ini, Ray bisa menjadi Hunter Monster Beast tingkat atas. Mantap, aku bisa mendapatkan Crystal Beast dengan kualitas high rank. Top dah. Kemudian di suatu tempat, ada tetua yang membicarakan tentang keberhasilan bocah-bocah sabuk hitam yang keluar dari penjara merah hidup-hidup. Seharusnya bocah-bocah itu sudah binasa dan menjadi bahan makanannya para Minotaur. Malahan mereka masih hidup. Dan di situ ada kesatria yang sedang memberi laporan terkait bocah rambut merah yang berhasil keluar dari penjara gerbang merah. Si kesatria merasa bersalah karena telah membiarkan Guru K memasuki labirin dan mengalahkan Minotaur. Seharusnya hal tersebut bisa dicegah. Sudahlah, kita melangkah saja ke rencana selanjutnya. Aku sudah muak melihat para anak jelata yang masih hidup dengan memegang pedang. Tidak ada keturunan murni kesatria dalam jiwa mereka. Laporkan saja rencana pengangkatan kesatria Delbert. Siap, Master. Delbert sedang dalam pengujian. Dia belum sepenuhnya mampu untuk mengemban tugas. Kita sudah tidak punya kandidat lain. Hanya dia yang sekarang memegang teguh prinsip keturunan murni seorang kesatria. Percepat masa pengujiannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Siap, Master. Akan kami percepat pengujiannya. Tapi, Master, apa anak-anak itu akan dibiarkan seperti ini? Kalau mereka dibiarkan, salah satu di antara mereka akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Kau pikir aku akan diam saja, ha? Cepat jalankan tugasmu, ucap sang tetua dengan wajah penuh amarah. Kemudian scene berpindah di lokasi Mountain Forest, tempat berburu para murid akademi. Kelompok Ray sekarang sedang berburu. Mereka mau meningkatkan kekuatan mereka dengan berburu monster beast tingkat menengah. Semuanya sudah membeli plot armor, jadinya mereka semua diizinkan untuk berburu monster beast tingkat menengah. Ian bertanya kepada Ray, apa Ray memiliki kekuatan baru? Soalnya Ray menggunakan sarung tangan yang hebat. Itu sarung tangan yang dibuat dari Crystal Beast. Keren banget. Gak juga sih, biasa aja. Ini cuma dipinjam sama guru Gojo. Ayolah bro, kau itu hebat banget. Aku tidak menyangka kau bakal memiliki plot armor yang lengkap, disertai senjata armor fist. Ini hebat sekali bro. Lagi asik ngobrol, Martha malah mau pamitan. Ia akan mencari lokasi yang tepat untuk membantu rekan-rekannya sebagai seorang pemanah. Dia kan pemanah ya, jadi dia butuh lokasi yang lebih tinggi. Oke siap Martha, hati-hati ya Martha, ucap Sylvia. Kemudian Sylvia mengatakan kalau Crystal Beast yang diberikan Ray kemarin telah dijadikan tameng. Ini tameng tingkat menengah dari Crystal Beast beruang woli. Pasti sangat kuat. Maaf Ray, aku menjadikannya tameng. Apa kau marah dengan apa yang aku lakukan? Santai saja, kau terlihat hebat dengan tameng ini. Dan lagi, kau akan semakin hebat menjadi seorang pemimpin dengan plot armor dengan Crystal Beast tingkat menengah. Kau akan semakin hebat, Sylvia. Aku akan mencarikan Crystal Beast tingkat menengah lainnya. Kau tunggu saja, Sylvia, ucap Ray kegirangan. Yang mana itu membuat Sylvia jadi kesemsem. Walah, malahan. Mau dicari Crystal Beast, itu sudah luar biasa. Dan akhirnya, mereka jadi terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang memadu kasih. Malahan dilihat sama temen-temennya. Gak enak banget liatnya dah, ucap Dan. Kau sudah berapa tahun meninggalkan desa? Aku rasa kau sudah melupakan adikku dan menggantikannya dengan Sylvia. Kau memang laki-laki sejati, Ray. Apa maksudmu, Gray? Kau lagi ngomong apa sih? Hei, dari dulu kau memang tidak peka dengan urusan cewek. Bikin pusing aja memiliki teman kampung sepertimu. Ini orang ngomong apa sih, gak peka apanya. Aneh bener sih, Gray, ucap Gray dalam hati. Kemudian muncul monster capung raksasa. Ada dua monster capung raksasa. Dean dan Mong sudah bersiap untuk mengalahkan monster capung itu. Itu cuma monster tingkat terendah. Gampang mah ngalahinnya. Tapi di sisi lain, muncul monster capung raksasa lagi. Waduh, gaswat malah jadi banyak. Ray langsung menggunakan mata naga. Ia mendeteksi di mana saja monster capung muncul. Dan ternyata tidak terlalu banyak. Ini sih bisa diatasi sama teman-temannya. Dean dan Gray pun langsung menghancurkan beberapa capung raksasa.
Mereka dengan mudah mengalahkan capung itu. Mong juga mengalahkan capung raksasa. Ia sekali serang bisa mengalahkan 4 sekaligus. Mantap. Tapi ada sesuatu di belakang Mong. Itu monster apa ada malah muncul di tanah. Mong, lari dari situ, Mong, teriak Ray yang melihat monster besar di bawah tanah. Mendengar peringatan Ray, Mong langsung melompat. Ia langsung refleks menghindari serangan dari monster besar yang menyerangnya dari bawah tanah. Itu adalah kumbang tanah, monster tingkat menengah yang memiliki pertahanan yang kuat. Hati-hati kalian semua, monster ini memiliki armor yang sangat tebal, ucap Mong menjelaskan. Dan oke, kini giliran Dean yang menyerang kumbang tanah dengan tombaknya. Ia pun mengeluarkan jurus tombaknya, yaitu First Hog Cleanse. Serangan itu langsung mengenai kumbang tanah, dan si kumbang tanah langsung terpental jauh. Tapi ternyata si kumbang tanah baik-baik saja. Ia tidak terluka sama sekali. Waduh, dah beneran ini pertahanannya kuat banget. Dean yang melihat itu jadi kaget. Serangannya tidak mempan. Padahal itu serangan yang sudah diberi aliran ki tubuh. Tapi masih tidak terluka sama sekali. Buset dah. Dan ternyata ada banyak kumbang tanah yang muncul. Mereka langsung mengepung Ray dan teman-temannya. Gray berusaha untuk melawan si kumbang tanah, tapi gagal. Pertahanannya terlalu kuat. Gray jadi merasa dirinya lemah. Ia belum berkembang sama sekali, gaswat. Sedangkan di posisi Martha, ia malah ketahuan. Ia sedang bersembunyi untuk membidik, malah dikejar sama kumbang tanah. Sylvia akhirnya membantu Martha. Ia berusaha melindungi Martha, dan sekarang Sylvia dan Mong serta Dean langsung terpojok. Mereka tidak bisa mengalahkan kumbang tanah satupun, jadinya mereka tidak bisa bergerak, mereka tertahan. Akan tetapi, terlihat ada kumbang tanah yang terbang. Ternyata kumbang itu diserang sampai kehilangan nyawanya. Dean kaget melihat itu. Ternyata itu Ray. Ia telah menguasai penggunaan Battle Fist Starter dan tangannya langsung menyala karena diberikan Ki Aura. Mantap, keren bro. Dan oke, sekarang saatnya untuk serangan berikutnya. Hiken! Pukulan api meluncur dan itu langsung menumbangkan satu kumbang tanah. Serangan pukulan api kembali diluncurkan, tumbang lagi satu kumbang tanah. Dan akhirnya banyak sekali kumbang tanah yang binasa. Mereka semua dihancurkan oleh Ray satu persatu. Sungguh sangat mudah bagi Ray karena Ray telah menguasai Battle Fist Turtle. Mong dan Dean melihat itu jadi kegirangan. Mereka sangat senang melihat Ray tumbuh menjadi sangat kuat. Satu kali serangan langsung musnah. Keren bro. Tapi selain senang, mereka berdua juga iri. Sepertinya mereka salah memilih klub sekolah. Harusnya mereka datang ke martial art seperti Ray. Jadinya mereka bisa kuat seperti Ray. Tapi di sini Ray memiliki batas atas kekuatannya. Ia tidak bisa terus-menerus mengeluarkan aura ki miliknya. Ini memakan banyak energi, ia harus berhemat. Dan akhirnya Ray cuma menahan gerakan si kumbang merah. Ia berteriak kepada Mong kalau Mong harus mengalahkannya juga. Jangan diam doang. Martha langsung gercep. Ia langsung memanah ke arah kumbang tanah. Dan kemudian diikuti Sylvia. Ia melihat anak panah yang menancap dan bersiap dengan tameng kuatnya. Dan kemudian cerong. Anak panah ditekan sekuat tenaga dengan tameng Sylvia dan langsung tembus. Tumbang dah si kumbang tanahnya. Kerjasama Martha dan Sylvia langsung ditiru sama Mong dan Dean. Mong menancapkan besi kecil yang tajam, kemudian Dean dengan hantamannya langsung membuat benda kecil itu tembus. Jos, tumbang lagi kumbang tanahnya. Dan sekarang giliran Ian. Ia mengambil capitan kumbang tanah, kemudian ia menjadikannya sebagai senjata. Dan langsung ditembus. Mantap, kuat banget si Ian. Dan akhirnya, semua kumbang tanah telah beres dihancurkan. Tidak ada sisa lagi kumbang tanah yang telah menyerang. Semuanya kehilangan nyawanya. Mong sudah mendapatkan kristal beast dari kumbang tanah. Itu kristal beast tingkat menengah. Mantap. Dean juga mencarinya. Ia juga mau kristal beast tingkat menengah. Ray juga mendapatkan kristal beast dari kumbang tanah dan ia langsung menyerapnya. Akan tetapi Ray menyadari sesuatu. Ia menyadari bahaya mengincarnya dan terlihat ada burung api yang menyebar. Kenapa burung-burung itu ada di sini?
Kenapa mereka ada di hutan? Bukannya habitat mereka ada di gunung berapi. Dan akhirnya hutan mulai terbakar. Area hutan gunung terbakar hebat. Ray menyuruh teman-temannya untuk kabur dari area hutan karena api mulai menyebar. Bahaya jika terus-menerus ada di hutan. Martha langsung mengecek kondisi kebakaran yang melanda hutan dan ternyata itu sudah di tingkat gawat darurat. Akan susah untuk kabur. Gray pun mendengarkan suara tanah. Dia mau mendengar apakah api itu disebabkan oleh monster beast atau oleh sesuatu yang lain. Karena ini sangat mencurigakan. Api di tengah hutan itu tidak normal. Ray pun menyuruh teman-temannya untuk berkumpul. Tidak mungkin kabur di saat seperti ini. Lebih baik minta bantuan pengawas saja, biar ditolongin kesatria pengawas. Sylvia langsung menghubungi pengawas dengan menggunakan kristal komunikasi. Tapi kristalnya tidak berfungsi dengan baik. Sinyalnya seperti ada yang menghadang. Apalagi ini? Kenapa jadi seperti ini? Ucap Dean kesal. Tapi Ray merasakan seseorang di tengah-tengah kobaran api. Siapa itu? Hei kalian semua, muncullah. Apa yang kalian mau lakukan? Kenapa kalian membakar hutan ini? Teriak Ray yang membuat teman-temannya bingung. Ngomong sama siapa sih Ray? Dan ternyata ada 3 orang bertopeng yang muncul dari kobaran api. Mereka langsung menatap Ray dan teman-teman Ray dengan tatapan mengancam. Dan salah satu dari mereka menatap Ray dengan tatapan kebencian. Ia begitu membenci manusia berambut merah. Mereka harus dimusnahkan. Ray, siapa mereka? Apa mereka akan menolong kita? Kayaknya enggak deh. Mereka sepertinya mengincar kita semua. Waduh, gaswat. Salah satu pria bertopeng menyuruh 2 orang bertopeng lainnya untuk menyerang duluan. Mereka disuruh untuk menahan pergerakan dari bocil-bocil pengganggu. Mau langsung diserang. Ia terpental jauh karena serangan pria bertopeng. Gray juga mendapatkan serangan dari pria bertopeng, tapi ia berhasil menahannya. Ray langsung waspada. Ia melawan lawan yang kuat. Pria ini adalah seorang kesatria. Tidak mungkin dilawan oleh siswa akademi. Waduh, gaswat. Ray menerima serangan dari orang bertopeng juga. Ia berusaha menahannya dengan battle fist miliknya. Tapi Ray terdorong mundur. Serangannya begitu kuat. Gaswat. Sebenarnya apa mau kalian? Kenapa kalian menyerang kami? Tanya Ray marah.